Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru honorer yang sudah PG. Kali ini saya akan update informasi dari Kemendikbud terkait dengan jaminan yang Bapak Ibu tunggu dalam hal pengangkatan menjadi P3K. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Dan bila Bapak Ibu menganggap ini perlu untuk dibagi, mohon bantuannya untuk men-share Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya, melalui akun Instagramnya Bu Nunuk Suryani menyampaikan bahwa ini Bapak Ibu sekalian, audiensi GTK HNK 35 Plus Kabupaten Jawa Barat dengan Mas Menteri dan Dirjen GTK, semoga perjuangan membawa hasil. Jadi di hari Senin kemarin ini ada pertemuan antara GTKHNK 35 Plus Kabupaten Jawa Barat dengan Kemendikbud. Nah, yang mana hasil pertemuan antara GTKHNK 35 Plus dengan Kemendikbud tentang honorer seleksi P3K 2021 sudah memberikan beberapa jawaban yang selama ini memang menjadi hal yang kita tunggu Bapak Ibu sekalian. Disampaikan di sini, izin melaporkan hari ini Senin tanggal 15 November 2021, kami GTK HNK 35 Plus Provinsi Jawa Barat menghadiri undangan Dirjen GTK Kemendikbudristek dan saya dari Kabupaten Sukabumi termasuk salah satunya yang diundang. Alhamdulillah dari Kabupaten Sukabumi saya berangkat didampingi Bapak Kasih dan Kabid PTK berangkat ke Jakarta. Jadi dalam hal ini ternyata utusan guru honorer ini didampingi resmi oleh Pemda. Alhamdulillah begitu luar biasa acara diskusi dan silaturahmi itu dihadiri langsung oleh Bapak Menteri Pak Nadiem Makarim, Bapak Iwan Syahril Kepala Dirjen GTK dan Ibu Nunuk selaku Sekretaris Dirjen GTK. Adapun hal-hal yang disampaikan pada kesempatan itu, ini yang pertama adalah adanya pengajuan kuota formasi guru PAI, ya, yang mana di Jawa Barat, Jawa Timur ini banyak sekali guru-guru PAI yang tidak mendapatkan formasi karena minimnya kuota yang diajukan Pemda. Lalu yang kedua, menempatkan peserta P3K guru yang lulus PG di sekolah induk masing-masing. Secara umum inilah aspirasi yang disampaikan oleh keseluruhan Bapak Ibu guru yang sudah PG. Ya, kendalanya di tahun ini adalah karena bukan guru induk. Lalu yang ketiga, mempertanyakan kejelasan penganggaran P3K guru. Keempat, meminta penambahan kuota P3K di tahap berikutnya. Lalu yang kelima, mengajukan formasi bagi teknik untuk dimasukkan ke kuota P3K. Jadi teknik ini maksudnya adalah tenaga kependidikan Bapak Ibu sekalian. Nah, adapun tanggapan dari Pak Nadiem Makarim adalah yang pertama ini, di tahun 2022, kuota guru PAI akan ada dengan membuka komunikasi yang lebih terarah dengan Kemenak. Jadi seperti yang dijanjikan oleh pemerintah sebelumnya, ya, kalau kita perhatikan memang salah satu kendala kenapa kemudian banyak peserta ujian di tahap 1 ini PG tetapi tidak mendapatkan informasi adalah kurangnya komunikasi yang lebih intensif antara pusat dengan Pemda, sehingga formasi yang diajukan Pemda jauh dari apa yang ditargetkan oleh pusat. Ini nanti kita akan bahas lebih jauh. Lalu yang kedua, bagi guru peserta P3K guru 2021 yang lulus PG namun tidak menempati formasi di seleksi P3K 2021, maka di 2022 Pak Menteri akan memperjuangkan untuk menjamin bahwa mereka menempati formasi di sekolah induknya masing-masing. Namun, tetap para guru senantiasa mengikuti alur tahapan-tahapan yang sudah dicanangkan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu sekalian, penganggaran P3K guru sudah siap anggarannya dari pusat melalui mekanisme DAU. Dan yang terakhir, kepada para guru honorer jangan khawatir bahwa P3K guru ini berkelanjutan sampai guru honorer tuntas. Jadi tiap tahun akan senantiasa ada rekrutmen P3K guru. Demikian laporan sementara hasil pertemuan dengan Kemendikbudristek. Jadi ini ada peluang, ya, bahwa sebenarnya salah satu cara menyelesaikan kasus guru honorer ini adalah melalui rekrutmen P3K, yang tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk menuntaskan kasus guru honorer ini. Lalu terkait ini Bapak Ibu sekalian, sebelumnya juga Kemendikbud sudah turun ke daerah dan sudah melakukan komunikasi intens untuk memohon kepada daerah membuka formasi sebanyak-banyaknya sehingga kebutuhan guru 1 juta di tahun 2021-2022 ini dapat terpenuhi. Terkait ini
beri cuplikan videonya yang mana ada hal yang bisa kita analisis dari sini. Guru P3K ini yang lolos seleksi anggarannya sudah disiapkan oleh pemerintah pusat, dijamin. Jadinya udah nggak ada alasan lagi untuk tidak mengajukan formasi. Jadinya mohon untuk sekarang ini, untuk pengajuan formasi untuk tahun depan, mohon dipolkan sampai ke 70.000, dan tolong sekali nanti kami akan berikan daftarnya bagi teman-teman kita yang sudah lolos seleksi, yang sudah layak menjadi P3K, didulukan dulu. Itu harus masuk semua Pak, karena kasihan banget mereka udah lolos seleksi tesnya tapi nggak diberikan formasi. Nah ini mohon dukungan dari semua bupati, dari semua wali kota dan juga Pemprov untuk memaksimalkan formasi ini. Toh anggarannya akan diamankan dari pemerintah pusat melalui DAU. Di video tersebut disampaikan oleh Kemendikbud pernyataan yang menurut saya ini menjadi sebuah hal yang menggembirakan kepada kita semua. Disebutkan oleh Kemendikbud di situ bahwa bagi Bapak Ibu guru yang sudah lulus PG akan diberikan datanya oleh Kemendikbud kepada, diharapkan untuk didahulukan diangkat Bapak Ibu sekalian. Kalau menurut saya arti didahulukan diangkat di sini adalah begitu Pemda mengajukan formasi di tahun 2022, maka bagi Bapak Ibu guru yang sudah lulus tidak perlu menunggu ujian di tahapan tahun 2022 ya. Sebab sesuai kualifikasi Bapak Ibu sudah memenuhi. Jadi ini harapan kita di tahun 2022 dengan disetujuinya formasi dari Kemenpan, maka Bapak Ibu akan diminta Kemendikbud didahulukan pengangkatannya sebelum ujian di tahun 2022. Ini menjadi catatan penting kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Nadiem tadi. Kemudian sebelumnya di akhir Oktober kemarin Kemenpan sudah menyampaikan ini informasi agar Pemda mengusulkan formasi untuk P3K 2022 ya. Hal ini terbukti dengan adanya surat Kemenpan RB yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian P3K pusat dan daerah. Nah, surat yang ditandatangani Sekretaris Kemenpan RB Pak Dwi Wahyu Atmijid tertanggal 22 Oktober 2021 itu berisi pembukaan kembali pengusulan kebutuhan P3K 2022. Pengusulan kebutuhan ASN P3K 2022 dibuka kembali sampai akhir November ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau ini terrealisasi di lapangan, semua Pemda memaksimalkannya, tentu di awal Januari nanti ya Kemenpan sudah bisa mengeluarkan surat keputusan terkait jatah kuota untuk masing-masing daerah. Nah, di situ kita sudah bisa melihat apakah kebutuhan formasi 500.000 itu ya terpenuhi dari usulan Pemda atau tidak. Nah, kemudian dengan ditetapkannya formasi itu, maka sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kemendikbud tadi, Pemda harus mendahulukan pengangkatan guru yang sudah lulus PG sebelum tentunya dibuka ujian seleksi di tahun 2022. Lebih lanjut disampaikan untuk melihat lebih detail mekanisme dan jadwal pengusulan kembali kebutuhan P3K 2022 bisa diakses pada e-formasi. Khusus untuk instansi daerah, kata Pak Atmaji, pengusulan diutamakan pada jabatan-jabatan yang dimungkinkan diisi guru honorer. Hal itu tetap dapat memperhatikan kualifikasi pendidikan yang dimiliki saat ini sesuai dengan persyaratan jabatan fungsional. Yang mana menurut Pak Cahyo, formasi guru tersebut berpotensi dialokasikan bagi guru honorer terutama K2 yang memenuhi persyaratan minimal S1. Dan di sini akan diberikan, ini janji Kemenpan, afirmasi yang lebih berpihak kepada guru honorer K2 dibandingkan dengan guru honorer lainnya. Disebutkan di sini adalah tidak mensyaratkan seleksi kompetensi teknis, tetapi cukup dengan seleksi kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan wawancara. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa di tahun 2022 ini sebenarnya Kemenpan, pemerintah memang menargetkan kasus guru honorer ini akan segera terselesaikan, terutamanya adalah K2. Dari data sementara, kata Pak Menteri, di tahun 2021 ini 98% guru peserta seleksi bisa melampaui nilai ambang batas seleksi kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan wawancara. Namun kebanyakan terkendala adalah di teknis. Inilah Bapak Ibu sekalian informasi terbaru ya yang bisa sampaikan dengan mengakomodir apa yang baru saja disampaikan oleh Kemendikbud terhadap pernyataan-pernyataan sebelumnya yang sudah juga disampaikan kepada kita. Nah, barangkali ini informasi terbaru yang bisa disampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.